Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mulai ibadah Natal. Selamat hari Natal bagi kita semua seisi rumah ini. Di dalam sukacita kita berhimpun pada saat ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita dengan rendah hati menerimanya, supaya Dia berkenan lahir di dalam hidup kita. Tuhan itu baik, kasih-kasihannya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapa baik Raja kemuliaan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan berkuasa dalam kerajaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa yang kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Marilah kita merayakan pesta Natal keluarga ini penuh sukacita, agar damai surgawi diam di rumah ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, dari buku Gede nomor 62 ayat 1 ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan tarung yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tuhan ada padanya hikmat dan kemuliaan, roh nasihat dan keperkasaan, roh kebenaran dan keadilan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan maut. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia.
Berkatilah acara Natal keluarga kami pada saat ini. Biarlah melalui acara Natal ini terbangun di antara kami saling mengasihi dan saling menyayangi, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita buku PD nomor 50 itu ayat 1 ayat 2. Di hadapan Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat, marilah kita tunduk dalam penyesalan dan mengaku kesalahan dan dosa kita. Ya Bapa Maha Kuasa, kami mengakui segala dosa dan salah yang kami lakukan. Kami sering lalai menjalankan titah dan perintah-Mu dalam hidup kami. Kami lebih mengikuti kehendak hati dan keinginan daging untuk mengejar kepuasan duniawi yang mengakibatkan kegelisahan, derita, ratap tangis dengan air mata menderang hidup kami. Dengan Tuhan, pada perayaan Natal di tengah keluarga ini, kami bersatu hati untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami. Kami sebagai gereja-Mu yang Kau utus di dalam dunia, sering tidak sungguh-sungguh mengusahakan kesatuan dan persatuan di gereja kami dan juga di keluarga kami ini. Sebagai gereja kecil, kami lebih sibuk mengusahakan kemajuan dan perkembangan diri kami masing-masing, sibuk dengan gadget masing-masing, sehingga kurang memperdulikan sesama dengan lain di keluarga ini. Ya Tuhan, kami sebagai jemaat menyadari akan kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Oleh sebab itu, kami minta pengampunan. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam ketidaktentraman hati dalam permasalahan pergumulan kami masing-masing. Demikian juga atas pergumulan bangsa dan negara kami, karena kami yakin hanya Engkaulah Tuhan penolong kami yang setia. Lahirlah kami dalam hati kami masing-masing. Perbahagialah kami demikian sikap kami yang tidak kenal padamu. Agar kami dapat mengabdi kepadamu di gereja, bangsa dan masyarakat, sehingga kami menjadi keluarga yang terpanggil menjadi saksi Kristus menjadi berkat. Kami
kami enggan bersaksi tentang nama Yesus, tidak mampu menggarami dan menerangi dunia karena takut ditolak, dikucilkan atau ditindas. Kami memilih diam ketika banyak kejahatan, kebohongan, kemunafikan, ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi dengan mendera kehidupan orang-orang kecil, miskin, lemah yang berjuang hidup layak dengan benar. Dari sisa berpahala, kami mohon pengasih dan permohonan. Berilah kami rahmat dan kuasa-Mu. Hapuskan dari kita, keluh kesah, sedih dan dalam kami, sehingga kami mampu melangkah pasti menjalani kehidupan kita mendatang dengan penuh harapan baik masa depan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami tahu kelahiran-Mu membuka lembaran baru dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami hidup memiliki damai sejahtera pada Natal ini. Dan kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, berita anugerah pengampunan dosa tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 54 ayat 1. Kita dengarkan renungan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal. Firman Tuhan buat kita pada Rabu 29 Desember 2021, Mazmur 31 ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung,
Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Tema Tuhan pelindungku. Mazmur 31 adalah sebuah mazmur doa, sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya, yang mengungkapkan kesusahan dan ratapan yang mendalam. Ratapan itu bisa karena musuh, penyakit, ditinggalkan oleh teman dan lain-lain. Mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang mewakili cerita orang beriman yang sedang ada di dalam kesulitan karena penindasan yang mereka alami dalam perjalanan hidupnya. Dalam Mazmur 31 ini kita bersama-sama bisa menemukan sesuatu yang menjadi pegangan hidup kita ketika kita menemukan banyak kesulitan dan penindasan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kita percaya dan beriman sungguh bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang menebus kita, yang merancang sebuah masa depan yang baik untuk kita, yang selalu mencari Dia. Di dalam anugerahnya kita boleh hidup, di dalam kemurahannya kita boleh ada, di dalam kebaikannya kita boleh berjalan. Namun di situ kita juga senantiasa harus ingat ada bagian yang harus kita kerjakan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Saudara, bangsa Israel pernah sangat mendapat malu di dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Pada sekitar tahun 703 sebelum Masehi, mereka akan memberontak terhadap Asyur. Mereka ingin mengandalkan pertolongan Mesir. Padahal kalau kita membaca Yesaya 30, Tuhan sudah mengingatkan, jangan sekali-kali engkau meminta pertolongan kepada Mesir, engkau akan kecewa, engkau akan sia-sia, engkau akan kecewa. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa Israel begitu menakutkan sehingga mereka tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Yesaya pada hari itu. Mereka meminta bantuan kepada Mesir untuk melawan Asyur. Saudara, meminta pertolongan kepada orang lain bukan tidak boleh, tetapi menjadikannya sebagai andalan adalah sama dengan menjadikan orang itu seperti Tuhan kita. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu ada hasilnya, tetapi itu bukan yang Tuhan inginkan. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu akan memuaskan kita, tetapi bagi Tuhan itu tidak benar. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia akan hidup di dalam kutuk, dan yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam berkat. Kita pun bisa kecewa kalau kita minta tolong kepada orang lain. Orang itu bisa menolak, dan hati-hati jika kemudian kita menjadi benci dan sakit hati kepada orang itu. Itu berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Sekali lagi, meminta tolong kepada orang lain bukan tidak boleh, tetapi yang tidak boleh adalah kalau kemudian di dalam hati kita diam-diam kita mengandalkan seolah-olah dialah yang akan menjadi juru selamat kita, seolah-olah hanya dialah yang bisa menolong kita. Mengandalkan manusia membuat kita melupakan Tuhan. Tetapi meminta tolong berarti kita memberikan tempat kepada Tuhan untuk berkarya. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan, hati kita sedang terbuka bahwa Tuhan bisa memakai orang banyak dalam situasi dan keadaan apapun untuk bisa menolong kita. Tetapi kalau kita sudah mengandalkan manusia, menganggap dia adalah satu-satunya yang bisa menolong kita, itu adalah salah dan akan membuat kita jatuh ke dalam kutuk. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kami sering mengandalkan orang lain untuk menolong kami. Tetapi sesungguhnya mengandalkan orang
hanyalah untuk kepuasan sementara. Ajarlah kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup ini, sehingga kami beroleh sukacita kekal. Amin. Marende ita sen bukende nomor 62 ayat 1 22 mata pasahak pedian dan mengkan tutuan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Natal Amang Inang Horas.